Sekolah anak tiap pagi ada waktu untuk menyanyi lagu kebangsaan. Apa yang harus anak lakukan? Soalnya jika anak tidak lakukan, anak ditegur guru. Tak usah ikut. Saran saya nggak usah ikut. Masa dia mulut kita sih? Saran saya, Allahu a'lam. Tentu ini bukan berarti kita melarang kita, tapi saya membahas. Kalau saran saya kan ditanya. Kalau saya nggak usah ikut lah. Gitu. Mungkin kalau dia lagi nyanyi, itu ngulangin surah Al-Falaq. Sekolah anak tiap pagi ada waktu untuk menyanyi lagu kebangsaan. Apa yang harus anak lakukan? Soalnya jika anak tidak lakukan, anak ditegur guru. Tak usah ikut. Saran saya nggak usah ikut. Masa dia mulut kita sih? Saran saya, Allahu a'lam. Tentu ini bukan berarti kita melarang kita, tapi saya membahas. Kalau saran saya kan ditanya. Kalau saya nggak usah ikut lah. Gitu. Mungkin kalau dia lagi nyanyi, itu ngulangin surah Al-Falaq atau An-Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah. Di dalam video tersebut adalah video dari salah satu Ustadz Wahabi, yang dimana di dalam video tersebut ketika Ustadz Wahabi itu ditanya oleh salah satu jamaahnya yang masih berstatus sebagai pelajar, jamaahnya ini bertanya, di sekolah anak tiap pagi ada waktu untuk menyanyi lagu kebangsaan. Jadi jamaahnya Wahabi ini yang masih berstatus sebagai pelajar ini tiap pagi di sekolahannya menyanyikan lagu kebangsaan atau Indonesia Raya. Kemudian pertanyaannya, apa yang Ana harus lakukan? Jika Ana tidak melakukan akan ditegur guru. Jadi kalau kita lihat arah dari pertanyaan ini kayaknya jamaahnya ini sudah terdoktrin bahwasanya lagu kebangsaan ini tidak dikerjakan oleh Nabi. Seharusnya berstatus sebagai perkara bid'ah yang tidak boleh dikerjakan atau nanti mengarah kepada haram untuk dikerjakan. Oleh karena itu muncullah pertanyaan dari jemaahnya ini yang masih berstatus sebagai pelajar, apa yang harus Ana lakukan? Mengikutinya atau tidak mengikutinya? Kalau tidak mengikutinya akan ditegur oleh gurunya. Kemudian jawaban dari Ustadz Wahabi tersebut, dia mengatakan tidak usah ikut. Saran saya tidak usah ikut. Jadi menurut Ustadz Wahabi tersebut, jika seorang pelajar ini kemudian di sekolahnya menyanyikan Indonesia Raya atau kebangsaan, lagu kebangsaan, maka jamaahnya Wahabi ini sarannya itu nggak usah ngikuti. Ya ngarahnya atau diarahkan nanti kepada ini ada sesuatu pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh Nabi, yang seharusnya berstatus sebagai perkara bid'ah, dan perkara yang bid'ah itu sebaiknya tidak dikerjakan, atau kalau dikerjakan nanti menjadi haram karena ini adalah perkaraan yang bid'ah yang tidak boleh dikerjakan. Ya, jawaban ini menurut saya menjadi bukti bahwasanya dakwah ketika menjadi sesuatu yang tidak memupuk seseorang untuk cinta terhadap tanah airnya, maka dakwah ini menjadi masalah menurut saya. Kalau kita lihat bahasa seperti ini banyak ditemukan dari ustadz-ustadz Wahabi yang mungkin pada era sekarang ini atau seiring perjalannya waktu mereka sudah mulai berubah. Akan tetapi kalau kita lihat fatwa-fatwa yang terdahulu, maka sangat keras mereka terhadap bangsa ini. Kalau kita lihat di fatwa ini, maka sangat tidak mungkin dikatakan bahwasanya kelompok Wahabi ini layak untuk tinggal di Indonesia, atau yang lebih pantas tinggal di Indonesia ini, atau yang sangat dibutuhkan di negara ini adalah kelompok Wahabi ini. Saya kira dengan bahasa seperti itu, saya kira dengan fatwa-fatwa yang seperti itu, maka bahasa Wahabi ini sangat penting di Indonesia, Wahabi ini sangat dibutuhkan di negeri ini, maka itu sudah tertolak dengan fatwa-fatwa ustadznya mereka. Kemudian kalau kita lihat di syama'ilnya Nabi Muhammad SAW, Nabi itu syama'il itu mungkin ya jejak langkah atau sirah Nabi Muhammad SAW. Nabi itu pernah diceritakan oleh Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Nabi ini pernah mengatakan bahwasanya, andaikan saya tidak diusir dari negeri ini, Mekah maksudnya ya, saya tidak akan tinggal di negeri kecuali di negeri ini. Jadi Nabi itu sangat cinta terhadap negerinya. Nabi itu pindah dari Mekah ke Madinah karena diusir. Andaikan Nabi itu tidak diusir, maka Nabi itu akan tetap tinggal di Mekah. Jadi ketika
seseorang atau ustadz-ustadz Wahabi ini mengaku sangat cinta terhadap sunnah Nabi, maka semua sunnah harus dikerjakan seharusnya. Jangan hanya mempelajari beberapa hadis kemudian menyimpulkan seakan-akan orang yang tidak mengikutinya itu berarti tidak ikuti sunnah. Itu sangat keliru. Dan bahasa yang disampaikan oleh Ustadz Wahabi tersebut adalah bahasa yang nanti bisa memupuk jemaahnya untuk tidak cinta terhadap negeri ini. Kalau sudah begitu, maka bahaya menurut saya ketika ada orang-orang luar yang ingin menghancurkan atau istilahnya itu ingin memprovokasi negeri ini, maka akan gampang untuk ikut apa yang mereka sampaikan karena mereka sudah didasari untuk tidak cinta terhadap negeri ini. Misalnya ditanyakan atau ada pertanyaan begini, di dalam satu sisi misalnya Ustadz Wahabi tersebut memang tidak memupuk untuk cinta terhadap tanah air, akan tetapi di sisi yang lain Ustadz Wahabi ini memupuk untuk cinta terhadap tanah air. Maka kalau begitu menurut saya harus dilihat masalahnya, masalah yang seperti apa. Kalau di dalam masalah tidak mengikuti lagu kebangsaan, saya kira masalah yang penting di dalam negeri ini, karena itu sudah disepakati bahwasanya memang itu merupakan salah satu bagian yang penting di negeri ini. Kalau seperti itu yang nanti hasilnya akan lebih berat, bahwasanya Ustadz Wahabi ini disimpulkan tidak memupuk untuk cinta terhadap tanah air pada jemaahnya. Oleh karena itu, para teman-teman yang belum masuk kepada kelompok ini sebaiknya hati-hati dengan kelompok ini. Sesuatu yang tidak sesuai atau yang banyak atau yang diiskali, yang tidak sesuai dengan pada yang kita dengar pada orang-orang kebanyakan, itu harus dipertanyakan dulu, jangan diterima secara mentah-mentah menurut saya. Yang intinya ya teman-teman harus hati-hati terhadap kelompok ini. Kalau yang bagus bolehlah diambil, akan tetapi saya kira yang bagus yang disampaikan di kelompok ini sudah banyak disampaikan oleh kelompok di luar mereka. Bahkan kalau kita lihat kelompok ini kan aktifnya kelompok ini kan barusan saja mungkin 10 tahun yang kelewat. Akan tapi kelompok yang lain yang sudah dari dulu itu sudah banyak menyampaikan tentang apa yang disampaikan oleh Ustadz Wahabi tersebut. Ini yang bisa kami sampaikan di dalam pertemuan kali ini, yang intinya di dalam video tersebut itu menurut saya itu memupuk jamaahnya untuk tidak cinta terhadap negeri ini. Mungkin kalau kita istilahkan dengan istilah yang ekstrim, ini merupakan bibit dari terorisme, tapi saya tidak berani mengatakan seperti itu karena saya lebih mengambil istilah ini menjadi bibit-bibit yang menyebabkan orang untuk tidak cinta terhadap negeri ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.